Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Habib yang saya hormati dan juga guru yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Kebetulan saya di sini sebagai foundernya RK. RK itu adalah bagian dari Relax Coincidence. Relax Coincidence itu muncul dari ide kata-kata min haitsu la yahtasib, itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi bagaimana kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka terus menerus tanpa henti, kita harus relax seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah sudi mengundang kami untuk hadir di sini memperkenalkan RK kami untuk pembentukan karakter di pesantren jika nanti memang setujui seperti itu. Sebelum melangkah banyak, kebetulan saya juga menulis dua metode pembelajaran tartil Quran dengan metode cepat dalam artian tidak sama dengan metode-metode yang lain. Kenapa? Karena metode-metode yang lain yang pernah saya naungi, saya pernah menjadi ketua cabangnya di kabupaten, di Pare Kediri dan di Surabaya. Kalau hari ini kita harus serba cepat, kalau tidak cepat akhirnya anak-anak bosan. Jadi buku pembelajaran tartil Quran yang saya tulis dan plus metode seperti apa itu nanti akan saya ulas setelah menjelaskan tentang pendidikan karakter lewat metode RK. Jadi sebelum jauh ke sana mungkin saya akan sekedar memberikan gambaran sedikit bahwa kita dalam mendidik anak tidak bisa hanya sebatas teori. Selama ini banyak teori yang disampaikan, tetapi sama sekali tidak menyentuh kepada si anak. Kita melihat fenomena yang sudah ada di keseluruhan secara Indonesia seperti ini, banyak sekali pengajian, banyak sekali sekolah, tetapi di luar sana kita melihat di berita, di media sosial dan lain-lain yang namanya kerusakan moral semakin tinggi. Jadi kita perlu formula yang sangat cepat dalam perubahan. Nah, metode RK ini adalah menitik beratkan ke dalam. Jadi lebih ke dalam, jadi bukan keluar. Ke dalam itu adalah seperti halnya kalau kita sebenarnya pelajaran akhlak mulia, budi pekerti, moral itu bisa terjadi ketika kesadarannya muncul. Nah, titik letak kesadaran itu berada kalau di ilmu sains itu adalah terletak di cakra jantung, atau kalau di ilmu Nusantara lebih dikenal sebagai mandala wening. Makanya kenapa kalau di dalam Al-Quran kita melihat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar itu taruh di sini karena fokus kita menarik nafas. Ini menarik ada medan energi atau energi yang dimana di sini dititik beratkan, diletakkan di jantung, di cakra atau di dada biasanya dikenal. Di sini adalah terapi untuk mengaktifkan cakra jantung. Ketika cakra jantung di sini aktif akan memproduksi hormon kebahagiaan. Yang hormon kebahagiaan itu bisa menggeser hormon kestresen yang sudah mulai terproduksi sejak anak usia 2 tahun. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin usia 2 tahun sudah mulai ada rasa marah, pegel itu ya, dongkol, benci dan lain. Mungkin karena adiknya di jarak itu bahasanya jarak itu diganggu oleh kakaknya, akhirnya timbul rasa. Mungkin bagi orang yang tidak memahami ini adalah hal yang sangat wajar, tetapi
kalau kita paham struktur tubuh kita itu bukan hal yang sangat wajar. Ini bisa mempengaruhi kehidupan mulai dia belajar sampai kehidupan yang akan datang. Kenapa? Satu detik si anak atau kita ya sebagai manusia, satu detik dongkol, satu detik benci, satu detik kita iri atau yang lain penyakit hati, di situ terproduksi hormon kesetresan. Nah, hormon kesetresan di sini lebih dominan, ada 3, yaitu yang paling sering terjadi bahkan setiap detik, setiap menit, itu adalah hormon kortisol dan norepinefrin. Kalau anak sedang sedih, anak sedang takut, itu adalah hormon adrenalinnya. Nah, ketika hormon adrenalin, hormon kortisol, norepinefrin ini yang sebagai lebih umum dikenal dengan hormon kesetresan, ini lebih dominan di dalam tubuh atau di dalam otak. Akhirnya yang namanya kecerdasan itu tidak aktif. Jadi kecerdasan itu ada kelenjarnya. Kalau kita sekolah, kalau mau pintar tinggal sekolah mulai dari TK sampai doktoral. Tapi kalau kita mau cerdas, tidak ada sekolahnya. Tetapi ada poin yang harus diaktifkan. Itu namanya gland pineal. Gland pineal itu letaknya di tengah-tengah antara otak kanan dan otak kiri. Di situ ketika hormon kesetresan lebih banyak, akhirnya di sini gland pineal atau kecerdasan dia tidak aktif, sehingga cenderung cuman IQ sama EQ saja yang aktif. Harusnya kita sebagai seorang pendidik, kita harus juga mengaktifkan tidak hanya IQ sama EQ, tapi juga FQ sama SQ. Makanya tidak heran generasi kita setelah lulus paling minim lah, setelah lulus SMA, SMK atau perguruan tinggi, mereka sama sekali tidak ada ide membuat usaha, ide membuat bisnis atau membuat apa, tapi cenderung bingung ini ijazah mau dibawa kemana. Karena di sisi lain pendidikan kita juga masih mengikuti warisan Belanda, tetapi juga tidak ada sama sekali kegiatan yang menyentuh organ-organ tubuh. Ketika organ-organ tubuh itu diaktifkan, dia bisa menjadi suatu luar biasa. Katakanlah seperti filosofi, jika telur itu pecah dari luar, kehidupan dalam akan mati. Kita sering mengetahui bahwa jika ada anak melakukan kesalahan, anak melakukan pelanggaran, itu lebih banyak kita sebagai bukan kita ya, saya seorang guru, seorang pendidik lebih memberikan, kalau di pondok pesantren namanya takzir, punishment, hukuman. Ketika anak ini diberikan sebuah hukuman, takzir, punishment, di sini bukan malah menjadikan si anak ini sadar ya. Mungkin bagi seorang pendidik supaya efek jerah, tetapi kita tidak paham ketika si anak ini diberikan sebuah punishment, sebuah takzir atau hukuman, timbul rasa dongkol, timbul rasa benci, karena kita sebelum mereka hadir di tengah-tengah kita, di pondok kita ini, kita tidak tahu bagaimana sejarah dia di rumah. Ataukah di rumah dia mempunyai dari keluarga broken home, atau dari keluarga yang dia mempunyai traumatik, atau dari keluarga yang sangat keras, atau dari keluarga yang cuek. Cuek itu orang tuanya sibuk bekerja mulai dari pagi pulang malam, jadi nggak sempat ngobrol komunikasi dengan anaknya. Di situ akan mengganggu sekali. Jadi ketika datang di pondok kan, dia akan pelampiasan, akan overacting, overthinking, mencari supaya lebih diperhatikan. Jadi ketika kita tidak memahami hal ini, akhirnya kita menganggap ini adalah sebuah kenakalan, sebuah overthinking, overacting. Jadi ketika kita tidak bisa menangkap sinyal-sinyal seperti itu, kita sebagai seorang pendidik pasti akan menjustifikasi anak ini, nakal, anak ini malas, anak ini bodoh. Ini adalah suatu yang sangat-sangat saya sesalkan
Dan kalau panjenengan semua Anda sudah menentukan diri sebagai seorang pendidik, berarti Anda adalah sebagai orang tua. Nah, orang tua ini doanya sangat luar biasa sekali. Kita sebagai orang tua, jadi orang tua itu ada 3 macam kalau di dunia ini. Nah, orang tua yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, yaitu bapak ibu kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua yang memberikan teman hidup kita, berarti mertua bapak, mertua ibu, dan orang tua guru. 3 macam orang tua ini luar biasa sekali doanya, karena kata-kata adalah separuhnya adalah doa. Al-kalamu sudu'a. Ketika seorang pendidik, ketika seorang guru menjustifikasi atau ketika memberikan punishment terhadap anak ini nakal, anak ini overthinking, anak ini overacting, anak ini nakal, di situ pasti dan otomatis, karena di sini ada jalur benang merahnya Anda sebagai seorang guru. Ketika nanti di anak ini menjadi masa depannya suram selepas dari belajar di pesantren atau di sekolah, anak ini menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani pekerjaan bisnis. Di sini yang harusnya bertanggung jawab tidak hanya di dunia tapi di akhirat adalah orang tua yang terakhir tadi adalah seorang guru. Ini sama sekali tidak dipahami. Nah, ketika anak diberikan punishment, di situ selalu muncul yang namanya hormon kesetresan. Ketika hormon kesetresan ini semakin banyak berada di dalam otak, di situ akan mengaktifkan yang namanya kelenjar amigdala. Mungkin pernah mendengar kelenjar amigdala? Terus ada kelenjar amigdala itu adalah kelenjar yang membuat manusia tidak berkembang. Pernah nggak merasakan aku mau melakukan ini kayaknya gagal, kayaknya nggak mungkin deh kan. Aku mau usaha ini nggak mungkin, udah banyak pasti nggak laku gitu. Jadi ngomong-ngomong sendiri, dijawab sendiri. Ini kalau sampai ketika muncul aktif gland amigdala ini atau kelenjar amigdala ini muncul di kehidupan anak-anak, akhirnya akan timbul rasa malas. Jadi sebenarnya malas itu biang keroknya itu adalah kelenjar amigdala. Jadi ketika kelenjar amigdala ini dibiarkan terus-menerus berada di dalam otak anak, akan timbul malas, akan timbul pikiran-pikiran liar dan lain-lain. Kita juga sering menjumpai mungkin bapak ibu guru di sini ketika ngajar ada anak yang tidak fokus. Ketika kita mengajar, kita menjelaskan pelajaran, di situ yang terjadi adalah tidak fokus, tapi pikirannya liar kemana-mana. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Ketika anak ini liar pikirannya dan sama sekali tidak ada pendidikan reprogramming alam bawah sadar, nah kita harus tahu kenapa Allah itu menciptakan otak kita, ada otak sadar dan otak alam bawah sadar. Nah, selama ini pendidikan kita itu selalu memanfaatkan yang namanya otak sadar. Padahal otak sadar itu kekuatannya hanya 12%. Kekuatannya hanya 12%. Kalau otak alam bawah sadar itu kekuatannya 88%. Ini ada pertama kali saya menerapkan metode ini di SMP 1 Badas. SMP 1 Badas ini SMP baru pada waktu itu, dan SMP baru itu pasti semuanya diterima. Nah, karena pasti ada kelas yang sangat-sangat super duper nakal, akhirnya semua guru mencoret merah satu kelas ini, dan tidak ada satupun guru yang mau untuk mengajar, karena udah luar biasa sekali. Sudah didatangkan perupiah, sudah didatangkan motivator dan lain-lain, karena mau menghadapi 3 bulan, mau menghadapi UNAS. Nah, ini nanti kalau sekolah ini nanti nggak lulus bagaimana, akhirnya kebingungan. Nah, kebetulan ada satu guru yang kebetulan sudah ber-RK, akhirnya mengundang kami. Jadi kami hanya 4 kali tatap muka dengan anak. Kebetulan pada waktu itu istri saya sedang tesis, jadi kegiatan saya ini juga tesis sama beliau, dan alhamdulillah juga lulus sampai sekarang.
Kita cuma berjumpa 4 kali dan alhamdulillah apa yang terjadi, wali murid banyak sekali yang datang ke kantor bilang ke sekolah bilang terima kasih. Karena apa? Fenomena pemandangan baru terjadi di sekolah, di rumah yang biasanya tidak pernah bangun subuh, sholat, tidak pernah belajar, mereka belajar. Cerita ini saya up di RK Jatim, Mbak, di halaman Facebook saya. Dan kebetulan anak-anak yang super duper double ini setelah 3 bulan UNAS yang terjadi adalah mendapat nilai tertinggi sekecamatan. Sekecamatan. Karena apa? Karena kita menombol kecerdasannya dan menombol kesadarannya. Pelajaran akhlak, pelajaran budi pekerti, pelajaran agama itu teori yang ketika disampaikan, ketika kesadarannya ini tidak terbuka, tidak ditombol, itu tidak mungkin terjadi. Katakanlah kata hal an-nadhafatu minal iman. Mereka semuanya tahu. Mungkin juga kita tahu bahwa kebersihan sebagian dari iman, tetapi bagaimana prakteknya? Kenapa kok anak-anak ini enggak praktek? Ini kita enggak praktek. Kenapa banyak orang, semua orang mengetahui hal ini, tetapi kenapa buang sampah sembarangan? Padahal itu jelas-jelas menunjukkan ini adalah iman, sebagian dari iman. Nah, mungkin tidak pernah terbesit di pikiran Anda. Ini sebenarnya kenapa fenomena ini? Padahal jelas an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari sebagian iman. Tetapi kenapa mereka tidak menunjukkan keimanan? Mungkin tidak pernah terbesit. Sebenarnya ada apa ini kok nggak bisa terjadi? Nah, di situ mungkin panjenengan tidak pernah berpikir. Kalau saya selalu berpikir. Salah satunya ada ku anfusikum wa alaikum naro wa Tuhan nasu wal kijarah uiddatil kafirin. Itu ayat saya pelajari. Kenapa di sini waktu Tuhan nas? Kenapa waktu Tuhan nas? kenapa bahan bakar neraka itu adalah manusia? Kan banyak bahan bakar yang lain gitu. Terus saya orangnya ketika menemukan suatu hal yang berbeda itu saya selalu mencari tahu. Dengan metode RK ini saya menemukan, ternyata kenapa manusia ini jadi bahan bakarnya neraka di samping batu. Ternyata manusia suka memproduksi partikel api. Nah, partikel api itu kalau di dalam agama itu adalah penyakit hati, marah. Kita kalau marah bagaimana rasanya? Panas, dengki dan lain-lain. Kalau di dalam ilmu hipnoterapi itu namanya itu adalah mental block. Nah, disinilah bagaimana kita menghilangkan. Makanya kita melihat cerita Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika terakhir beliau di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril sebelum beliau menerima wahyu, yaitu dibelah dadanya, diambil apa? Diambil partikel apinya atau penyakit hati. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita sebenarnya, hidup kita dan hidup anak-anak didik kita. Bagaimana kita mengambil penyakit hati? Nah, ternyata penyakit hati itu adalah, kalau secara agama itu adalah penyakit hati, kalau secara ilmu semesta atau ilmu tentang fisika kuantum itu adalah partikel api, kalau di ilmu hipnoterapi itu adalah mental block, kalau di ilmu medis dia adalah hormon kesetresan. Kalau hormon kesetresan ini terus berada di dalam diri kita atau di dalam diri anak, mau pelajaran apapun tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang moral, tidak akan pernah. Dia hanya sebatas mencari nilai, supaya nilai ini, tetapi tidak akan pernah. Makanya di sini juga kita penting sekali bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita ibarat pada Rasulullah, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Bukan mau iri, bukan mau itu gitu. Karena apa? Ketika kita mau itu menerapkan mau itu saja melulu, kalau kesadaran itu dia belum terbuka,
tidak mungkin itu masuk. Mungkin di dalam ruangan ketika kita beri motivasi, kita kita ceramahi, mungkin iya. Tetapi nanti kalau mereka kembali ke kamar, pulang, ketika mereka di luar, hilang semua pelajaran itu. Karena apa? Karena masih ada hormon kesetresan gitu loh, atau kesadarannya tidak disentuh. Akhirnya apa? Tidak. Ketika kesadarannya tidak disentuh, walaupun tidak diberikan ilmu teori tentang akhlak, dia akan otomatis kesadaran ini akan nyambung kepada gland pineal. Oh iya, aku kalau melakukan menyakiti temanku itu rasanya sakit. Berarti jadi lebih berpikir kepada dirinya sendiri. Kalau nanti aku disakitin, berarti rasanya sakit. Dia nggak jadi. Karena apa? Karena kesadarannya jalan. Orang berbuat salah, orang berbuat malas, orang berbuat sedih, anak-anak dan lain-lain. Itu kenapa? Karena kesadarannya nggak aktif, nggak jalan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan kesadaran mereka. Karena kesadaran ini sudah diselimuti oleh hormon kesetresan, PR-nya adalah bagaimana menghilangkan hormon kesetresan tadi. Nah, sudah memegang semuanya. Di sini mungkin nanti bisa dipelajari ya. Di sini tahapan-tahapan dalam membentuk siswa atau siswi berkarakter, berbudi luhur, berakhlak mulia, bermoral tinggi, berkesadaran dan cerdas. Di sini sebenarnya poinnya adalah berkesadaran dan cerdas. Poinnya. Kalau pelajaran budi luhur, berakhlak mulia, moral tinggi, ini adalah semuanya adalah teori. Tapi kesadaran, coba saya tanya mungkin dari Ustaz sebelum saya jelaskan. Selama ini panjenengan mengetahui tidak letak kesadaran di mana? Kan seperti itu. Letak kecerdasan di mana? Letak kepintaran di mana? Kan seperti itu. Kita harus mengetahui tupoksi masing-masing organ tubuh kita. Saraf itu gunanya untuk apa? Urat itu untuk apa? Seperti tangan untuk apa kan gitu kan? Kenapa jari ini kok 5 kok nggak 6 kan gitu kan? Ini semuanya ada maknanya kan gitu kan? Semuanya ada makna, termasuk Al-Quran. Kenapa alif itu bentuknya seperti ini, nggak tidur gini, nggak gini? Itu semuanya ada maknanya. Tapi itu jauh nanti saja. Maksudnya kita mempelajari. Ternyata kita sebagai seorang pendidik kita harus tahu fungsi dari yang ada di dalam diri manusia. Satu, fungsi otak kanan dan otak kiri. Oh, ternyata di dalam otak kanan, otak kiri itu ada saraf sensorik dan motorik. Nah, saraf sensorik dan motorik ini dia berhubungan dengan hormon serotonin dan melatonin. Dan hormon serotonin dan melatonin ini dia mengaktifkan yang namanya gland pineal. Ketika saraf sensorik dan motorik ini dia aktif, dia akan mendapatkan IQ-nya dan EQ-nya. Seperti itu. Oke, jauh sebelum ke sana. Di sini saya mencatat permasalahan yang biasa ya. Dalam dunia pendidikan banyak sekali kita mendengar berita tentang penyimpangan kelakuan siswa, para siswa, ataupun kita melihat sendiri kualitas mental anak-anak zaman sekarang. Mereka jauh dari akhlak, mereka jauh budi pekerti, moralitas dan kesadaran. Fenomena yang sering terjadi adalah satu, anak berani dengan orang tua atau guru. Ada di sini berani dengan musrifahnya, berani dengan gurunya. Pasti ada. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah memproduksi hormon kesetresan. Apalagi mereka berlatar belakang dari, mohon maaf nih, orang kaya biasanya. Kalau orang kaya itu biasanya orang tuanya sibuk bekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Dia liar. Ketika dia liar, disinilah akan timbul hormon-hormon yang tidak diinginkan atau bisa dikenal adalah hormon kesetresan. Harusnya setiap hari kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik itu harusnya kita mengajari untuk selalu memproduksi hormon kebahagiaan. Tetapi apa nyata dan faktanya di luar sana? Yang sering terjadi adalah hormon kesetresan.
Nah itu seperti itu. Jadi malas belajar ada ya, mungkin kita juga ya, bukan kita, saya nggak pernah malas saya karena saya sadar malas itu adalah penyakit yang paling berbahaya di dunia ya. Kalau malas itu dibiarkan akan dekat dengan kebodohan kalau dibiarkan dekat dengan penyakit dibiarkan akan dekat dengan kematian kan gitu, itu urutannya. Kita lihat sendiri lah, rumah sakit itu lebih penuh kelas berapa? Kelas 3 ya. Berarti orang-orang, mohon maaf nih, orang-orang yang menengah atau di bawah garis. Karena apa? Mereka malas. Mereka pengennya nggak malas sebenarnya, tapi dituntut oleh keadaan. Nah, seperti itu. Anak mudah marah, mudah dongkol, mudah benci, mudah iri, mudah malas, mudah sedih. Terjadi. Karena dari fenomena pendidikan sebelum dia antar ke sini. Ini kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, jadi masalah di sini. Akhirnya apa? Resep kepada temannya, mengganggu teman-teman. Bahkan jangankan kok mengganggu para ustadzanya, jahilin dan lain. Karena memang di sana ada keliaran afirmasi. Keliaran afirmasi ini, visualisasi ini, kenapa? Karena tadi biang kerok tadi apa? Hormon kesetresan. Sebenarnya biang kerok manusia hidup cuma 3, hormon kortisol, noradrenalin sama adrenalin, udah selesai. Kalau hormon ini kita bisa atasi, makanya kenapa Nabi Muhammad bisa ditunjuk, bisa dijadikan nabi oleh Allah, karena hormon kesetresannya diambil. Makanya diambil oleh malaikat Jibril. Tetapi kalau kita di sini menunggu malaikat Jibril datang itu nggak mungkin, karena malaikat Jibril udah selesai tugasnya, keburu malaikat Israel mungkin gitu. Itulah tugas kita karena kita bukan nabi, karena kita bukan wali. Jadi tugas kita untuk membersihkan diri kita. Sebenarnya dari sholat bisa loh Ustaz. Ya, RK ini sebenarnya saya munculkan di permukaan dan dikenal di seluruh Indonesia ini karena saya melihat fenomena semakin rusaknya moral. Kenapa? Karena sholatnya ngawur orang-orang, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal sholat itu adalah kebutuhan. Kalau teman-teman sholatnya beneran, ya khusyuk, tumakninah. Kalau khusyuk mungkin sulit ya. Kalau tumakninah itu bisa menjadikan khusyuk sebenarnya. Sebelum ke khusyuk itu harus melampaui tumakninah. Itu nanti juga akan saya ajarkan di sini. Kalau memang nanti bukan teori ya, akan dipakai di sini. Di dalam sholat itu pasti ada bacaan Al-Quran ya. Iya. Bacaan Al-Quran kalau kita mengenal di surat Al-Muzammil, Auzid al-halaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil yang ada diadopsi oleh Indonesia itu adalah tartilnya Imam Kalau Hanafi itu madhab fikih. Jadi semuanya ada sendiri-sendiri ya. Kalau madhab itu ada 4. Ya ada 4, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i. Kebetulan di Indonesia yang dipakai adalah Imam Syafi'i. Kalau madhab dalam membaca Al-Quran qiraah sab'ah namanya. Kalau yang mutawatir adalah qiraah asyarah. Itu kalau yang dipakai madhab di Indonesia adalah Imam Hafiz. Jadi Imam Hafiz seperti itu. Nah, tartil ada berapa? Ada 7 macam. Ada lagu, ada 7. Apa saja? Mungkin pernah belajar tentang qiraah sab'ah. Ada lagu Ros, Nahawan, Sika, Bayati, Hijaz, Hijarkah, kan gitu kan. Nah, ini kalau kita sholat atau ngaji mau menggunakan tartil, ingat manusia itu mempunyai gelombang. Gelombang ada berapa? Dibagi 5. Ada gelombang gamma, beta, alfa, delta, sama theta. Nah, gelombang beta ini yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Apa? Gelombang otak bingung, was-was, ruwet, khawatir. Ada khawatir mungkin panjenengan semuanya. Khawatir, cemas dan lain-lain kan seperti itu. Itu adalah gelombang beta. Gelombang ini bisa berubah, makanya kita harus mengerti. Karena kita sebagai seorang pendidik mau merubah karakter manusia, kita harus tahu fungsi. Kenapa toh Allah menciptakan ini? Kenapa kok ada gelombang? Kenapa ada otak kanan, otak kiri? Kenapa ada otak alam bawah sadar? Kenapa ada kelenjar? Kenapa ada hormon?
kita harus tahu fungsi hormon ini untuk apa. Kita harus tahu. Kalau kita hanya sebatas ngajar, ya akhirnya kita hanya sebatas sebagai seorang guru, bukan seorang pendidik. Nah, kalau panjenengan ketika sholat menggunakan tartil sesuai dengan apa namanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, Auzi'ani waratil Quran tartilan, katakanlah seperti ini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini akan muncul frekuensi. Nah, frekuensi ini setiap suara kan pasti ada frekuensi kan. Nah, frekuensi ini dia akan masuk ke otak kita dan merubah gelombang yang beta tadi menuju ke alfa. Saya tanya panjenengan semuanya, pernah mendatangi pernikahan atau sudah menikah semuanya? Belum. Ketika sudah menikah, loh, yang sudah semua. Sudah. Alhamdulillah. Berarti pernah. Saat ini belum. Berarti pernah ada proses ini enggak? Membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Iya. Ya kan ketika temu manten itu. Ketika si qori membaca ayat Al-Quran dengan nada tartil yang bagus, bagaimana rasanya? Adem. Kan? Bagaimana di otak? Tenang kan? Itu membuktikan bahwa wajib membaca Al-Quran itu tartil. Nyatanya perintah tartil ditaruh di surat Al-Muzammil kok. Auzi'da alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Tartil mempunyai dua makna, yaitu toan dan lagu. Tetapi faktanya di luar sana orang sholat, santri-santri kita sholat apa? Cendak cenduk. Gimana mau merubah gelombangnya? Kan seperti itu. Ya gak akan berubah, padahal jelas-jelas dalilnya adalah innas sholata. Di situ ada kata inna. Apa maknanya inna? Sesungguhnya. Berarti hakikatnya. Kalau di sini cuma ayatnya adalah as-sholata, berarti ya hanya sekedar sholat. Berhubung di sini ada kata inna, berarti itu ada penekanan. Nah, penekanan di sini berarti ada porsi manfaat masing-masing dari setiap proses sholat itu. Nah, kenyataannya apa yang terjadi? Banyak orang sholat, tetapi tetap ngerasani itu. Apa sih ngerasani? Gibah. Tetap kalau di pondok tetap gosok. Tahu gosok ya? Budaya yang tidak bisa dipisahkan katanya. Kalau menurut saya kalau kesadarannya main bisa dipisahkan itu. Karena dia sadar, wah aku kalau pakai sandalnya temen, dan nanti kalau saya nggak ada, ya akhirnya seperti itu. Ya. Nah, dan satu lagi, kenapa ketika Anda takbiratul ikram itu Allah bertangan harus seperti ini? Kenapa kok nggak gini? Kenapa nggak gini? Itu kalau di kitab usul Nabi sudah dijelaskan sebenarnya. Tangan seperti ini sambil tarik nafas sebenarnya. Coba rasakan sambil tarik nafas. Allah, kerasa di sini nanti ada medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik ini ketika ditaruh di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra. Pernah mendengar cakra? Cuman sayangnya kebiasaan trainer ini berdiri ya. Enggak biasa Duduk ya. Di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra. Sebenarnya 7 cakra ini, Pak, itu sebenarnya adalah untuk ilmu servomekanisme. Pernah mendengar ilmu servomekanisme? Ilmu servomekanisme itu adalah ilmu pengembangan diri. Kalau ilmu pengembangan diri ini diterapkan di dalam hidupnya anak-anak, nggak ada yang jadi karyawan, nggak ada yang jadi budak, nggak bingung. Karena apa? Ilmu pengembangan dirinya muncul. Nah, sayangnya ilmu cakra ini disalahgunakan di luar sana untuk hal-hal yang lebih paranoid, metafisika dan lain-lain, untuk melihat demit lah, untuk melihat inilah, untuk dan lain-lain. Enggak. Iya, untuk mata batin dan lain-lain. Enggak penting itu. Itu salah. Itu salah, benar-benar salah itu. Cakra yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk servomekanisme, kebaikan manusia, untuk menjalani kehidupan di dunia. Nah, makanya kenapa di sini ditaruh Allahu Akbar, ditaruh di cakra jantung atau dada.
Karena cakra jantung ini fungsinya adalah untuk kebahagiaan, keheningan, damai. Kalau mau damai, kalau mau bahagia, ya harus ditaruh di cakra jantung, bukan di perut. Di perut ini berarti cakranya cakra pusar. Kalau cakra pusar berarti apa? Dia dominan nafsu. Akhirnya apa? Ya tidak hanya makan, Bu. Akhirnya apa? Nafsu itu kalau berlebih-lebihan itu tidak baik. Akhirnya jadi dosa. Karena kebiasaan. Allahu Akbar. Apalagi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gimana mau berubah? Padahal Nabi Muhammad diberikan ilmu sholat ini adalah untuk merubah karakter manusia. Tetapi semakin kesini ternyata semakin Nah, coba kalau kita ruku, di sini ada cakra ajna dan cakra mahkota. Nah, cakra ajna dan cakra mahkota ini dia, saya bilang apa tadi? Kalau dia sering marah, sering benci, sering iri, sering dongkol kan gitu kan, terproduksi hormon kesetresan. Makanya harus sujud, grounding, dibantu oleh apa? Gaya gravitasi bumi. Makanya ada hadis sujud yang terakhir haruslah pernah mendengar nggak? Iya. Tapi karena mungkin para ustadz atau anak-anak ini tidak, kesadarannya kurang main, akhirnya sholat tempenya sholat kosong kan gitu kan, akhirnya hendak ceduk seperti itu. Jadi RK ini saya munculkan di publik ini adalah sebenarnya adalah untuk menguatkan sholat sebenarnya. Ini seperti itu. Karena saya sadar bahwa kalau saya menerapkan sholatnya saja, nanti teman-teman agama yang lain tidak bisa. Makanya muncul yang namanya RKI. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus benar-benar paham yang ada di tubuh anak-anak gitu loh. Anak-anak kenapa sih dia datang nakal banget tuh dia kan gitu kan. Ternyata kita harus tahu, ternyata dia dari background broken home. Akhirnya melihat orang tuanya, melihat orang tuanya bertengkar. Akhirnya apa? Dia masuk alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar ini, mohon maaf, Anda pernah mempelajari tentang otak dasar atau alam bawah sadar? Otak alam bawah sadar ini tidak mengenal apapun dan siapapun, dan tidak mengenal kata tidak dan jangan. Kalau ustadz-ustadzah ini selalu bilang, anak-anak jangan seperti itu, jangan gosok, berarti sama dengan Anda memerintah gosok. Anak-anak jangan bertengkar, berarti sama anak panjenengan Anda menyuruh untuk bertengkar. Percaya nggak? Percaya. Karena alam bawah sadar tidak menerima kata jangan, tidak menerima kata tidak. Coba deh, jangan berpikir gajah ya teman-teman. Jadi mikir gajah. Iya, kita harus paham, hati-hati kita sebagai seorang didik harus benar-benar kita memberikan kita memberikan uswah, contoh. Jadi kita harus memilih kata-kata yang dimana coba deh, ada yang punya anak kecil di sini? Ada ya? Ya. Biasanya anak kecil umur berapa? 2 tahun. Kan sering lari-lari nih. Biasanya kalau ibu-ibu yang tidak ngerti, jangan lari-lari, dia malah lari. Tapi kalau Anda bilang diem, dia diem kok. Benar nggak? Itu membuktikan bahwa alam bawah sadar tidak menerima kata jangan, tidak, mas dan lain-lain. Makanya jangan sampai sekali-kali kalau diterapkan di pesantren ini kata jangan dihindarkan, dicari kebalikannya. Nakal berarti apa? Baik. Yang baik anak-anak. Dan jangan diucapkan kata jeleknya gitu loh. Itu seperti itu. Itu satu. Ini keunikan alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar ini dia fungsinya 2, yaitu spiritual question dan financial question. Kalau ini nanti, jadi anak-anak itu nggak perlu, mohon maaf nih, ada sekolah yang menerapkan sistem entrepreneurship supaya nanti ketika dia keluar jadi pengusaha, pembisnis. Tetapi kalau financial questionnya ini nggak terjadi, nggak disentuh, ya tetap aja dia akan membawa ijazahnya untuk melamar. Itu seperti itu. Makanya
salah satu lagi keunikan alam bawah sadar ini, alam bawah sadar kita ini tidak mengenal siapapun, yang dikenal adalah cuman Anda. Contoh, kalau misalkan Ustazah siapa? Rai. Ustazah Rai. Ustazah Rai lagi ngerumpi nih dengan Ustazah siapa? Citra. Ustazah Citra. Tuh si habis ngajar kan, ada yang sedang apa namanya nakal ya, mohon maaf ya kan mengucapkan kata nakal ya, sedang over akhirnya pasti cerita nih ya kan di kantor kan, tuh si Painem tuh, waduh nakal banget tuh. Sebenarnya yang diterima alam bawah sadar Anda bukan si Painem tadi, tapi jenengan. Makanya tidak heran kalau mohon maaf nih, kita sering ngomongin orang lain akan terjadi pada kehidupan kita, karena yang diterima oleh alam bawah sadar adalah kita sendiri. Itu seperti itu. Ini keunikan alam bawah sadar yang tidak pernah disadari, tidak pernah tahu oleh orang-orang. Sama ketika anak-anak, mohon maaf nih, ketika panjenengan sholat nih membaca surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa artinya? Abu Lahab sebagai pembohong. Ini akan direkam oleh alam bawah sadar, Anda akan jadi seorang pembohong. Makanya tidak heran kenapa karakter orang-orang sudah sholat sebenarnya, tetapi semakin iya, padahal zaman sekarang banyak loh ya ceramah di mana-mana, tinggal ambil YouTube ceramahnya siapa ada. Tetapi kenapa moral budi pekerti bukan semakin baik, tapi semakin turun? Karena tidak mengerti sistem alam bawah sadar. Makanya kalau sholat pilih ayat-ayat yang bagus, yang mananya bagus. Contoh An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah datang dan membuka pada diri kita. Kita selalu ditolong oleh Allah. Itu seperti itu. Makanya tidak heran bundaran HI dibuat SAI. Karena tidak paham ilmu ini gitu loh. Kita tidak heran jalan dibuat sholat, padahal harusnya di masjid. Sering nggak melihat berita seperti itu? Ya, intinya menyuarakan kebenaran, tetapi nggak pas. Ada caranya sebenarnya. Nah, ini kita sebagai seorang pendidik harus mulai menerapkan di dalam apa namanya? Ya, sistem pendidikan kita itu seperti ini. Supaya apa? Kita menyampaikan tidak capek-capek gitu loh. Apalagi panjenengan seorang ustadzah, terus dibilangin jelas gibah nggak boleh, tapi tetap gibah karena kesadarannya belum aktif. Kesadarannya belum aktif. Kalau kesadarannya udah aktif, ya pasti Anda akan selalu ngomongin hal-hal yang positif. Itu ciri khas orang yang masih banyak hormon kesetresannya, selalu mengomentari apapun dengan awal negatif. Seperti itu. Jadi nanti permasalahan di sini. Sebab permasalahan di sini yang B ya, sebab permasalahan karena lingkungan. Nah, kita harus tahu. Jadi database di sini kan ada ya, database ada. Nanti juga perlu parenting ya, supaya membuka mindset dan paradigma. Oh, ternyata seperti ini kan gitu kan. Karena lingkungan, keluarga, teman dan sekitarnya, disinilah awal kali mulai hormon kesetresan itu muncul. Seperti itu. Putranya Ustazah Citra sudah mulai marah-marah enggak umur 2 tahun? Udah, tapi jarang sih. Ya, itu kalau bisa jangan kan gitu kan. Karena sekali marah itu hormon kesetresan muncul. Kalau sudah marah, akhirnya dia nggak akan cerdas. Kalau pintar iya, kalau cerdas enggak. Itu seperti itu, dan dia akan terus menemukan masalah dalam kehidupannya karena ini hormon kesetresan itu. Nah, itu seperti itu. Nah, terus cara didik keluarga dan sekolah ini yang saya singgung tadi, panjenengan sebagai orang tua. Kata-kata panjenengan ini sangat mohon maaf loh ya. Panjenengan orang tuanya
Anak-anak bukan, santri-santriwati bukan. Iya. Ya iya. Kalau panjenengan mengucapkan kata-kata si Painem luar biasa nakal loh. Misalkan Ustazah Rai, bener ya? Ustazah Rai ngomong sama Ustazah Citra, si Painem ini nakal loh. Ingat, ada hadis al-kalamu disebut doa. Kata-kata separuhnya doa. Itu kalau dilahirkan, kalau dikata-katakan. Tapi kalau di batin itu 100% doa. Dan Anda orang tua pasti itu jadi. Itu pasti jadi karena Anda orang tua, kecuali Pak RT yang ngomong nakal banget, nggak bakalan. Karena tidak ada benang merahnya menuju personal. Jadi hubungan batinnya nggak ada gitu loh. Kan seperti itu, apalagi ditambah lagi ridallahu biridal ridain. Ridhonya Allah juga ridhonya orang tua lah. Panjenengan orang tuanya yang menjustifikasi muridnya nakal, ya otomatis kalau panjenengan nggak ridho terhadap anak itu, Allah pun juga nggak ridho. Artinya jadilah masalah, dia kena musibah, dia kena kenakalan yang lain dan lain-lain. Nah ini benar-benar harus dipahami bahwa panjenengan kalau sudah mendedikasikan sebagai seorang pendidik, jangan sekali-kali menjustifikasi, karena anak ini adalah gambaran orang tua gitu loh. Kalau anak nakal, ya mohon maaf saya nggak ngomong loh ya. Berarti kita masih belum tepat dalam mendidik siapa? Diri kita. Ya iya dong, diri kita. Kan seperti itu. Karena kesadarannya belum muncul. Kalau kesadaran sudah muncul, kita akan menerapkan juga yang namanya tidak hanya mauidhah tapi juga uswah, dua-duanya akan main di sini. Ya itu seperti itu. Ya cara didik ya. Nanti bisa dibaca, bisa diangan-angan. Ini di sini banyak sekali gitu. Selanjutnya halaman 2 ada dalam sekolah yang paling fatal. Nah ini yang barusan saya sampaikan itu adalah yang paling fatal. Yang paling fatal itu seperti itu. Makanya pernah nggak mendengar bahwa doa ibu itu sangat sangat mustajab. Apalagi ustazah adalah kebetulan pas ibu kan gitu kan, ya mustajab sekali. Apalagi ada al jannatu tahtamil aqdamil ummahati, bahwa jannah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu tidak jannah di sana saja. Jannah ini tafsirnya itu adalah kesuksesan. Nah itu seperti itu. Nanti bisa dibaca. Nah yang C, permasalahannya permasalahan. Nah ini. Jadi inti dari permasalahan yang terjadi, inti dari semua masalah kehidupan, terutama anak-anak, siswa atau santri sulit dididik, diarahkan, dibina, adalah dari dalam dirinya sendiri, yaitu terlalu ngeblok dan banyaknya hormon kortisol, adrenalin, dan norepinefrin atau hormon kesetresan ya. Dua hormon inilah penyebab kenapa anak-anak, siswi, santri sulit dididik. Dua hormon ini, kenapa saya dua hormon ya? Dua hormon yang saya bilang karena adrenalin jarang terproduksi. Adrenalin itu adalah hormon ketakutan, ya. Makanya kalau orang berani, berarti hormon adrenalinnya dia terproduksi, dan dia sebenarnya tidak hanya berani Ustaz, tapi juga sedih gitu loh. Nah itu sebenarnya apa? Ada takut, sedih kan gitu. Ya. Dua hormon ini selalu memproduksi terproduksi ketika terjadi emotional block, memory block, dan mental block. Emotional block itu apa sih? Merupakan kondisi seorang dalam keadaan marah, temperamen, malas, dendam, iri, dengki, bla 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 bla. Ya penyakit hati lah intinya. Memory block itu apa? Merupakan di mana suasana pikiran dan hati berkecamuk. Mood disorder, bingung, resah, hampa. Ada nggak anak-anak yang dia nggak kerasan? Anak-anak mau kemudian karena mempunyai memori block gitu loh. Memori kan terlalu terulang. Ketika semakin terulang, semakin diingat, hormonnya kesetresan semakin terproduksi. Nah, itu seperti itu. Yang terakhir adalah mental block, merupakan suasana kondisi kejiwaan yang lemah yang diakibatkan oleh terjadinya emosional dan memori block. Bagaimana cara menghilangkan memori block? Itu tadi membuang hormon ini. Itu seperti itu. Nah, bagaimana? Cara membuangnya gimana? Iya, ada metode RK nanti.
Dan metode sholat ada 3 yang saya bawa di sini, yaitu adalah nanti saya akan satu metode RK, sholat dan tartil. Ya, tartil kebetulan itu saya sendiri yang membuat, tidak hanya buku tapi juga ada metodenya. Ya seperti dan itu metode yang tidak lama-lama. Kalau Anda pernah menerapkan qiraati, tilawati, ummi, yambu'ah, al-tartilah, torekoti dan lain itu waduh ribet. Itu ribet karena saya membuat metode itu karena dari keribetan persyaratan yang ada di manajemennya pembelajaran itu. Nah ini efek ya. Sebentar, yang selanjutnya ya, hormon kesetresan itu. Hormon kesetresan terproduksi dalam diri anak-anak ketika mereka dimarahi. Nah, berarti kena punishment ya. Dimarahi, sedih, marah dan lain-lain. Ini bisa terjadi mulai di lingkungan keluarga sampai sekolah, apalagi dengan sistem beban yang diperlakukan seperti PR yang menjadikan beban. Berarti sebenarnya panjenengan ngajari anak-anak punya beban. Makanya tidak heran manusia hidup semuanya pasti punya beban. Karena ternyata dari kecil sudah diajari beban. Makanya anak saya sekolah itu saya milih sekolah yang tidak pernah memberikan PR. Kalau sampai anak-anak ini diberikan PR dan merasa terbebani, ya kembali lagi Pak, hormon kesetresan terproduksi, akhirnya timbullah rasa malas. Dan PR itu bukan membuat kreativitas perkembangan intelektualnya, tapi terkungkung. Kenapa? Merasa terbebani, mikir ini belum tak kerjakan, ini seperti ini. Aduh nanti kalau belum selesai dihukum oleh ustadzahnya atau ustadznya. Iya, ketakutan melulu terjadi. Itu kita harus pahami. Apalagi alhamdulillah sekarang Pak Menteri kan sudah mengumumkan nih bahwa ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kita sambut baik untuk merubah cara, kan seperti itu. Nah, kalau sekolahnya nggak ngerti ya tetap gitu-gitu aja, kan seperti itu. Nah, PR ya, makanya anak saya alhamdulillah kemarin juara ceramah sekecamatan ya, sudah usia kelas 3 ya, dan kemarin kembali ketunjuk lagi untuk mewakili desa untuk berkompetisi sekabupaten. Kebetulan, dan anak saya yang 3 tahun tadinya ditelepon sama dari saya, besok juga diikutkan lomba, umur 3 tahun ya, diikutkan lomba menyusun Lego dan taekwondo ini umur 3 tahun ya. Karena apa? Karena saya benar-benar menerapkan apa yang saya bicarakan, saya utarakan di sini tadi. Seperti itu. Oke, D, efek membiarkan emosional, memori dan mental block dalam diri. Nah, ini efeknya ya. Efeknya langsung yang paling bawah ya, yang ini langsung yang paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibaca ya, yang di atas. Saya yang paling poin di sini. Ketika hormon kesetresan terus terproduksi, maka kecerdasan dan kesadaran tidak akan aktif. Ya. Yang berperan dalam hal kecerdasan dan kesadaran adalah hormon kebahagiaan yang mampu mengaktifkan SQ. SQ itu apa? Spiritual quotient. Kalau spiritual quotient-nya ini aktif, sholatnya mereka, sholat mereka, ibadahnya mereka, habluminallah sama habluminasnya aktif, bagus. Kalau spiritual quotient-nya aktif. Dan FQ itu apa? FQ itu adalah financial quotient. Financial quotient ini adalah hubungannya adalah dengan apa? Memenuhi kebutuhan atau untuk mendapatkan uang. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk mendapatkan anak apa? Mereka akan paham, oh nanti aku kalau sudah ini aku bisa ini, aku harus seperti ini. Ini nanti mendapatkan uang nih. Itu seperti itu. Dan dia setelah keluar dia akan tahu sendiri nanti aku akan jadi apa. Kalau Indonesia ini semuanya dua kecerdasan ini aktif Pak, nggak ada yang jadi budak Pak. Budaknya semuanya orang luar negeri yang datang ke sini jadi sebagai tenaga kerja, bukan Indonesia yang jadi tenaga TKI dan TKW. Ini miris sekali kan, sangat-sangat miris sekali gitu loh. Nah,
selama ini di dalam sistem pendidikan hanya menitik beratkan IQ sama EQ, kepintaran saja, kreativitas saja. Makanya padahal untuk mendapatkan kecerdasan dan kesadaran adalah mengaktifkan kecerdasan spiritual. Dengan menggunakan metode RKBE 360 maka akan terjadi sebuah fenomena karakter anak berubah drastis menuju kesadaran dan kecerdasan. Kenapa saya bilang drastis dan cepat? Di sini nanti ada target ya. Kenapa bisa drastis? Nah, kebetulan pelatihan saya selama ini ke umum, orang umum aja yang notabene penyakit hatinya banyak, hormon kesehatannya banyak, hutangnya banyak, bebannya banyak, bisa berubah menjadi nggak marah-marah, bisa berubah menjadi manusia baik, seperti itu ya. Dan yang harusnya terproduksi dalam diri kita atau anak-anak didik kita adalah hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan itu ini aja, ini ada hormon melatonin, serotonin, pinolin, hormon 5-DMT, dimethyl endorfin dan oksitosin sebenarnya. Oksitosin itu adalah hormon cinta. Nah, seperti itu. Jadi cinta itu, hormon cinta harus diproduksi. Kalau oksitosin nggak terproduksi, tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Nah, hormon oksitosin itu selalu terproduksi pada ibu-ibu ketika dia mulai melahirkan anaknya. Dengan tanpa dia sadari hormon oksitosin dia dominan. Kalau hormon oksitosinnya itu tidak terproduksi, ya pasti anaknya dia cari makan sendiri kan gitu kan. Seperti itu. Ada enggak? Makanya kenapa mohon maaf nih, anak yang belum waktunya menikah. Mohon maaf ya. Belum 17 karena hormon oksitosin itu mulai terproduksi hormon 17 tahun ke atas. Kalau belum waktunya menikah, kok menikah, akhirnya hormon oksitosinnya ini berkurang, akhirnya rasa sayang, rasa memiliki terhadap anak itu tidak ada. Banyak nggak fenomena hamil di luar nikah? Karena hormon oksitosinnya tidak pernah diproduksi di dalam sekolah gitu loh. Tidak ada pelajaran, makanya apa? Pacaran seks bebas. Akhirnya apa? Menikah, hamil, anak dibuang. Karena hormon oksitosinnya nggak ada. Seandainya hormon oksitosinnya ini mau diajarkan di sekolah, cara memproduksinya, tidak ada yang namanya seks bebas atau kenakalan remaja yang mengarah kepada seks. Itu seperti itu ya. Seperti itu. Lanjut, solusi. Ini solusinya ya. Solusinya adalah di sini untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di atas dengan mengadakan pelatihan dan terapi pelepasan emosional, memori dan mental block. Dan nanti memprogram ulang alam bawah sadar anak-anak. Harus dirubah ulang karena nasib manusia tergantung alam bawah sadar. Nah, ini saya menerapkan surat Yasin ayat 82. Bunyinya bagaimana? Program alam bawah sadar itu ini ada disuruh bilang oleh Allah. Apa? Innama amruhu. Iya. Surat Yasin ayat 82 bunyinya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maknanya seperti apa? Sesungguhnya Innama sesungguhnya manusia. Ma itu bukan ma barang. Ya, ma bukan ma barang, tapi sesungguhnya kita manusia. Amruhu, perintahkanlah diri kita sendiri. Ida aroda, ketika menginginkan. Jadi aroda menginginkan sesuatu. Syai'an sesuatu. Ida aroda syai'an ayyakula, maka ucapkan. Makanya panjenengan berdoa diucapkan. Tapi sayang, yang belakangnya nggak pernah dilakukan. Ayyakula lahu, ucapkanlah keinginanmu, kun, jadi. Berarti apa? Visualisasi, bayangkan. Itulah fungsi Tuhan Allah menciptakan alam bawah sadar. Sudah diperintahkan salah satunya di surat Yasin ayat 82. Jangan hanya berdoa ya Allah berikanlah bla bla bla. Kalau Anda nggak membayangkan, nggak kunkan, ya nggak akan dijawab oleh Allah.
fayakun. Kenapa kok ini ada suatu subjek yang berbeda? Kun fayakun itu beda loh. Kun ini wilayah manusia, fayakun wilayah Allah. Apa yang membedakan satu wilayah? Tapi kenapa pelajaran kun fayakun ini dipahami di luar sana apa? Terus tau lakukan nanti lah Gusti Allah kun fayakun jadi. Enggak seperti itu. Ini suatu subjek yang berbeda. Buktinya apa? Di situ ada kata sambung fa. Pernah menyantren? Pernah. Ada pelajaran nahwu shorof? Fa itu hukumnya apa? Grammar nahwunya. Fa apa fa? Kun fayakun. Fa ini kan kalau di dalam bahasa Indonesia kan grammarnya kan kata sambung. Iya. Kalau di dalam ilmu i'lal, ilmu nahwu shorof atau alfiahnya lah. Lupa ya. Lupa Pak. Setiap hari mikir anak-anak, double kan gitu kan. Di rumah juga mikir kan gitu. Fa ini adalah hukumnya atof. Atof ini menguatkan maktuf. Maktufnya mana? Kun. Makanya Tuhan akan menjawab fayakun. Makanya ustadz-ustadznya kalau berdoa mendoakan anaknya jangan hanya didoakan ya Allah anak saya jadi semoga jadi anak baik tanpa dibayangkan ya nggak akan baik. Tuhan nggak akan menjawab karena Tuhan sesuai dengan prasangka manusia hambanya. Kalau Anda nggak visualisasi, nggak merasakan apa ya bisa. Nggak bisa kalau kepingin doanya mustajab, ustadzah ya. Mulai sekarang jangan hanya mengucapkan, jangan hanya ayakulatok gitu loh, tapi juga kun. Nah makanya ini nanti kita akan terapkan di dalam sistem. Makanya nanti salah satunya adalah sebelum masuk pelajaran, nanti ketua kelasnya akan diajari bagaimana afirmasi dan visualisasi. Misalkan pelajaran yang sulit, biasanya anak-anak nggak suka matematika, nggak suka bahasa Inggris, kan gitu kan. Nanti berdiam diri 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Afirmasi dimulai. Terima kasih, kami bersyukur sudah bisa pelajaran, sudah bisa matematika dan mendapatkan nilai bagus serta juara. Setelah selesai itu dia visualisasi, dia bisa mengerjakan matematika dan dia visualisasi juara, mendapatkan piagam dan lain-lain. Nah itu setiap ganti pelajaran harus seperti itu. Nah kita dolim banget kalau sampai Allah menciptakan alam bawah sadar tapi kita tidak pernah menggunakan gitu. Ya maklum Ustaz kan nggak tahu Ustaz ya gitu. Ustaz saya sudah lama tidak jadi Ustaz ya. Ya kan nggak tahu, jadi sekarang sudah tahu ya saya terapkan Pak kan gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi nanti menuakan di sini ada saya jelaskan tadi ada 88% dan 12% ya itu. Tapi Pak, kalau mengucapkan seperti itu harus diyakini dalam hati nggak? Apa nggak usah? Tanpa diyakini pun bisa terjadi kok. Kalau nggak percaya, saya buktikan pada kehidupannya panjenengan. Semua kehidupan yang terjadi dalam panjenengan itu semuanya pasti dari kata-kata dan bayangan. Dan dulu ketika masih bujang nih, bayangkan punya pasangan, suami kan gitu kan, terjadi nggak? Terjadi. Setelah punya suami, bayangkan punya anak, terjadi nggak? Semua yang terjadi pada diri kita itu adalah dari kata-kata dan bayangan kita. Makanya hati-hati dalam kata-kata. Nggak usah diyakini, itu udah otomatis nanti akan diproduksi sendiri oleh alam bawah sadar dan terjadi. Itu seperti itu. Makanya perlu pembiasaan. Karena apa? Karena kita kalau mau merubah kebiasaan, caranya bagaimana? Pola pikir dirubah. Kalau pola pikirnya sudah dirubah, jadi tindakan jadi kebiasaan jadi karakter jadi nasib. Iya, kalau anak-anak dibiarkan suka marah-marah terus, iya udah nanti nasibnya ya sulit. Kan seperti itu. Kalau anak-anak mulai sekarang sudah diajari afirmasi visualisasi yang berdasarkan di surat Yasin ayat 82 tadi, jadi akan aku pengen ini, aku mau ini, dia visualisasi. Dia menggunakan olah rasa itu namanya. Makanya di Islam itu adalah la haula wala quwata illa billah.
tidak ada dari upaya. daya. Daya itu apa ya saya tanya? Kekuatan itu apa? Energi, rasa. Makanya Tuhan sesuai dengan prasangka. Rasakan dulu, dayakan dulu, baru upayanya dijalankan. Tapi kebanyakan prakteknya bagaimana? Udah nyerah. Ini upaya dulu kan gitu kan. Bahkan sampai lagu Indonesia Raya aja apa? Bangunlah jiwanya, bukan badannya dulu kan, tapi bangunlah jiwanya dulu. Berarti rasanya dulu, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Rasa, kata prasangka ada kata rasanya nggak? Ada. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Nah itu seperti itu ya. Di sini nanti ada hasilnya ya, ada hasil seperti apa. Terus nanti di sini juga ada target perubahan ya, nanti bisa dipahami dan lain-lain. Dan kalau saya tetap ngoceh lama-lama, jangan nggak bertanya. Monggo silakan kalau Ustaz ada yang mau bertanya, monggo. Dan metode ini kalau diterapkan di dalam kelas tidak mengurangi, tidak mengganggu kegiatan KPM, karena hanya dilaksanakan paling lama 30 menit. 30 menit aja, mau ditaruh sebelum mulai kegiatan KPM atau mau pulang sesudah KPM. Itu seperti itu. Yeah. Jadi Rasulullah itu juga cerdas loh, Tata. Cerdasnya luar biasa. Dia menghilangkan partikel api kan gitu kan. Nah, dia sadar dia itikaf di Gua Hira 15 tahun. Makanya kalau nanti umatku tak suruh di Gua Hira, pasti nggak mampu. Makanya dibuatlah sholat. Itu seperti itu. Monggo kalau ada yang mau bertanya, mungkin Ustazah atau mungkin Ustazah Citra. Monggo Pak. Oh iya, nggih. Saya senang kalau ditanya komunikatif dan lain-lain. Ya kebetulan saya juga konsultan SDM di perusahaan-perusahaan dan juga sering diundang Pak Ranting kalau di mana di Pare Kediri sana. Iya, itu seperti itu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Pak, yang terjadi, saya pernah menemukan kasus di sini. Iya. Ada anak yang memang dia ini dia punya yang tadi mungkin yang dia punya sesuatu yang dia bayangkan, tetapi sesuatu tersebut tidak terjadi. Iya. Tidak terjadi di saat dia sekolah misalnya. Betul. Lalu dia ini cenderung akhirnya misalnya dia menginginkan teman yang baik, yang selalu baik, tapi yang di kenyataannya malah temannya selalu memusuhi dan selalu menghindari dia. Otomatis dia bayangan dia tidak tercapai. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk menyendiri, lalu dia akhirnya menyakiti diri sendiri. Parahnya lagi dengan menggunakan alat yang tajam, misalnya silet, dia gesek-gesek ke sini gitu. Nah akhirnya sekarang anaknya cenderung seperti kehilangan dirinya, kadang ngetok kepalanya ke tembok. Nah itu dia dari untuk apa tadi, hormon kesetresannya itu terlalu banyak. Sudah bukan terlalu banyak, sangat-sangat banyak. Nah, itu maksudnya terjadi dari lingkungan dia saat sekolah saja atau hanya dari? Enggak, itu dari rumah. Pasti di rumah dia punya traumatik. Pasti ada trauma di situ. Kalau di keluarga tidak ada, mungkin dia ada trauma dari temannya ketika waktu SD atau waktu apa. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Ya. Kalau secara anak-anak yang model dia menyakiti diri sendiri, dia trauma selalu menyendiri atau kuper itu ya? Kurang pergaulan, perhatian, kurang perhatian. Itu adalah yang paling aktif secara cakra, itu adalah cakra pusarnya. Jadi dia akan menyakiti diri sendiri, merasa nggak layak, merasa kurang, merasa tidak diperhatikan. Itu cakra pusarnya yang aktif. Makanya nanti dengan sholat yang benar. Makanya ketika panjenengan sholatnya tak menarik nafas. Sholat itu kita harus menarik nafas setiap gerakan sebenarnya. Gunanya apa? Iya. Allah, jadi langsung mengucapkan kan gitu. Allah, ini sebenarnya menarik energi cakra yang ada di bawah, terjebak di 3 cakra bawah ini. 3 cakra bawah ini ada cakra apa saja? Cakra dasar, cakra seks, sama cakra pusat.
Ketika 3 cakra ini dia terjebak di sini, akan terjadi hal seperti itu. Lebih dominan di mana? Makanya saya bilang, energi yang terjebak, saya tanya panjenengan, yang Anda makan dan yang Anda minum itu jadi apa? Kotoran. Jadi yang anu jadi kotoran, yang hasilnya intinya jadi energi. Nah, ya, apa yang kita makan larinya kan ke perut. Nah, perut inilah tempatnya titik cakra, titik tempatnya energi, di mana energi akan bertempat. Nah, kalau 3 cakra energi yang kita makan, minum seperti ini, kita tidak olah diajak ke atas, ya akan terjadi seperti itu. Salah satunya mungkin kebiasaan pola makan keluarganya pun juga tidak sehat atau tidak halal, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Kalau tidak ada kejadian yang membuat dia trauma di keluarganya, berarti di sini harus dipertanyakan bagaimana cara orang tuanya mendapatkan rezeki halal enggak? Karena apa yang yang tidak halal ini berarti energinya negatif. Ketika diberikan makanan, ketika untuk mendidik anaknya akhirnya dimakan, akhirnya negatif itu tadi bersarang di sini. Jadilah dia merasa nggak layak, merasa kurang, jadilah manusia yang benar-benar dia diselimuti oleh aura energi negatif sehingga dia jadi seperti ini. Sepertinya harus dipahami. Harus dicari akar masalahnya. Loh, oh tidak loh, saya baik. Orang tuanya mungkin mohon maaf, saya tidak pernah, dia juga baik di lingkungan SD-nya juga dia baik. Tapi kadang kita kan malu mau bertanya, Bapak itu pekerjaannya bagaimana, kan malu, kan seperti itu. Nah, pastinya makanya sangat dilarang sekali di dalam agama bahwa memberikan nafkah kepada anak kita itu nafkah yang haram. Efeknya seperti ini, Pak. Ya, agama tidak bisa menjelentrehkan seperti ini karena putus. Sebenarnya Nabi Muhammad menjelentrehkan gitu loh. Apa tuh menjelentrehkan itu? Menjabarkan, menjelaskan. Tapi karena manusia wis kebanyakan beban, kebanyakan hutang, kebanyakan kegiatan, akhirnya nggak sempat belajar dan belajar. Kalau saya pribadi orangnya setiap hari belajar. Karena tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan muslimatin. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah jadi ustaz, jadi kiai, jadi guru itu harus nggak belajar gitu loh. Padahal tadi apa dalilnya? Tolabul ilmi fardhatun wajib. Bagaimana definisinya wajib? Definisinya wajib. Segala sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, yang didirikan mendapat iya. Apakah belajar harus di bangku sekolah? Kan tidak. Banyak sekali kita membaca artikel, membaca buku, dan kalau jenengan hadir di rumah saya, buku saya, wow, banyak sekali. Kemarin ada pegawai baru di kantor saya bahkan buku berapa kemarin pas kita mau berangkat ke sini? 19 buku. Ini pelajari, saya bilang. Itu karyawan, padahal harusnya bekerja toh, tapi malah tak suruh baca. Itu seperti dia supaya paham. Pak, banyak banget sampai berapa tahun? 5 bulan harus selesai. Rekomendasinya yang mana? Ini 4. Silakan. Baik Pak. Kita sebagai seorang manusia di kitab Ta'limul Ta'lim ya kita harus tolabul ilmi karena hukumnya fardhu gitu loh. Kadang kita ego. Kadang kita wah aku wis ustaz. Nah kan seperti itu. Aku wis kepala sekolah, aku sudah A, sudah B, akhirnya lupa. Seperti itu. Itu tadi Ustaz kan pasti punya masalah dan kita harus tahu dan harus jeli masalahnya apa. Nah kalau seperti itu guru BK-nya harus paham bagaimana tata caranya. Kalau cuma di mau itu terus digeremengi terus selesai sumpah tahu sumpah ya lama iya aku sudah seperti ini bukan malah dikasih itu malah bisa saja bunuh diri. Itu yang terjadi. Ada lagi? Di asrama banyak ya. Ya nanti kalau metode saya di diadopsi di sini ya pasti nanti kita akan sering bertemu, sering komunikasi ya. Nanti di sini juga ada Pak Didi yang notabene beliau juga seorang HRD ya, dari BUMN ya.
Ya, dia juga HRD, saya juga orang HRD, orang psikolog, dan kebetulan saya spiritualis juga. Jadi melihat anak itu kalau dilihat dari psikolog gak ada masalah, saya melihatnya dari sisi spiritual. Oh, ada kejadian seperti ini di keluarganya. Seperti, tapi saya bukan spiritualis seperti Gus yang ada di Blitar loh ya. Saya bukan penyembuh. Saya tidak terjun seperti itu, tapi saya karakter building gitu lah. Karakter building kepada masyarakat dan seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan tentang metode saya. Kalau metode saya yang harus dilakukan sebenarnya mudah sekali. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tadi hipnomusikal. Saya menerangkan tentang tadi gelombang frekuensi itu tadi. Itu penting sekali. Kalau itu nggak dilakukan setiap hari, nah anak nggak bisa menerima pelajaran. Itu seperti itu. Loh, hipnomusikal masih mendengarkan musik saja. Kalau di dalam sholat menerapkan tartil. Nah itu. Yang kedua, olah nafas. Nah, olah nafas ini sangat penting. Saya tanya seperti ini, pandangan seperti ini. Coba nih nanti beli oximeter. Tahu oximeter ya? Untuk mengukur kadar oksigen di dalam. Kalau sampai kadar oksigen di dalam tubuh kita ini kurang, akhirnya ke otak pun juga kurang. Akhirnya membuat otak saraf sensor dan motoriknya juga lemah. Makanya kita harus memproduksi oksigen yang sangat banyak. Apalagi hari ini apa yang kita hirup, apa yang kita makan semuanya penuh kimia. Kalau yang kita hirup ini sedikit masuk ke paru-paru jadilah CO2. Ya, ketika jadi CO2 nggak dominan oksigennya, jadinya apa? CO2 apa racun kan? Iya, apalagi CO2 yang masuk ke perut, tempatnya toksin, tempatnya zat kimia. Jadilah dia CO2 dan mengalir ke seluruh tubuh, ke otak, jadilah pribadi yang sulit, yang goblok, yang nakal dan lain-lain. Makanya ada nanti kita akan olah nafas. Olah nafas itu apa? Kita mengambil nafas banyak, ditaruh di dada, di sini diolah nanti. Diolah cara paling ya sesuai dengan tubuhnya kita cuma menahan gitu aja. Makanya tadi saya bilang ketika sholat Allah ini menahan, bukan langsung, tapi Allah terus dikeluarkan ketika membaca pada huruf-huruf yang hames. Hames seperti apa? Huruf ta, huruf kaf, ha, kha, kan gitu kan? Nah itu nanti keluar sendiri, itu terapi sebenarnya. Nah nanti anak-anak ada hipnomusik, ada olah nafas. Setelah nanti hipnomusikal anak-anak merasa tenang, damai, kenakalan pasti turun drastis. Ini sudah pernah diterapkan Pak Komar gitu loh. Pak Komar yang pernah kesini, itu rumah saya dekat sih. Terus sering ya kalau nyebut anak sekolah kan, anak saya sekolahnya di Pak Komar kan gitu kan. Dan datang gitu, Pak itu harus kopi sih. Siap. Kemarin Pak aku mau membuat universitas kan gitu kan. Modal 100 juta modalnya 100 juta Pak, tak modali, saya bilang gitu. Tapi bagi hasil kan gitu. Itu saya dengan Pak Komar karena teman ya kan teman. Ya, setelah sudah anak tenang, oksigennya banyak, solusi akan muncul. Semakin jangan sampai CO2 dominan di dalam tubuh kita. Yang dominan harus O2. Makanya kita harus menghirup olah nafas gitu sebanyak-banyaknya. Dan nggak boleh dikeluarkan, ini nggak boleh, ada caranya, ya ada caranya. Nanti kalau dikeluarkan lewat mulut kasihan anaknya, suaminya habis makan jengkol, makan pete kan itu aduh bau kan gitu kan, kan seperti itu kan, ya. Selanjutnya setelah seperti itu baru reprogramming alam bawah sadar sesuai dengan visi misi dan pelajaran yang ada di sekolah. Itu seperti itu. Udah cuma tiga ini aja yang harus diterapkan secara maintenance. Kenapa maintenance? Karena untuk mengganti hormon yang sudah kadung terproduksi ketika di rumah. Hormonnya kesehatan. Udah nggak usah sulit-sulit panjenengan menyiapkan hukuman, menyiapkan beban, menyiapkan takzir, hukuman ya punishment. Ya mereka sudah berubah sendiri. Seperti itu. Cuma 3 doang. Dan nanti saya
akan meminta, kalau memang iya nanti akan saya meminta silabusnya kegiatan KPM-nya. Jadi supaya saya bisa nanti membuatkan ini ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sini, seperti itu. Seperti itu. Ada yang lain? Semua yang saya jelaskan masuk akal nggak? Logika ya sebenarnya ya. Karena memang seperti itu gitu loh. Terbuka juga jadi kita. Terbuka juga ya. Iya, orang tua masa mau ngomongin wah tuh Pak Inom tuh over tuh nakal kan kasihan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sana. Gara-gara lu nih si Pak Ijo nih jadi si Pak Inom kan perempuan semua ya. Si Pak Inom ini jadi jumitan, ini jadi hidupnya susah, banyak dosanya. Berarti apa? Kalau kita punya anak yang solehah, ketika nanti di akhirat dia masuk surga, kalau orang tuanya ini masuk neraka, bisa ngangkat nggak? Bisa. Ngangkat. Tapi kalau anaknya yang masuk neraka, orang tuanya di surga, Ditarik lagi. tarik nggak? Nah, kasihan Anda sebagai seorang guru. Iya, guru kan orang tua, makanya saya tidak mau jadi guru. Karena apa? Karena tanggung jawabnya besar gitu loh. Wah, jangan-jangan nanti resign habis ini. Terus saya nggak mau jadi guru. Enggak kan sudah ada apa namanya? Saya udah kenal dengan panjenengan, nanti semakin banyak belajar kan masih banyak ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Seperti itu. Moga yang lain kalau mau bertanya, mungkin Pak Didi juga boleh bertanya. Ya, Pak Khalid juga boleh bertanya. Seperti itu. Terus kalau ini Mas, apa namanya, buat reprobing anak itu di kelas itu modelnya seperti apa? Ya duduk di bangkunya. Di bangku masing-masing. Di bangkunya masing-masing. Tidak mau pindah bola, ya tetap duduk. Nanti ketika olah nafas ya tetap bangkunya juga tetap ada di situ. Kan cuma berdiri terus duduk kan? Iya, nggak pakai silang nggak pakai silang. Seperti di jangan dibully ya, tapi saya jadul. Ya, saya tipe orang yang belum rusak belum ganti. Gitu. Tipe gitu. Jadi tidak mengikuti apa namanya perkembangan HP ya. Jadi dia melaksanakannya tetap saya beritahu nanti saya kirim ya. Ini HP terjadul ya, mungkin sekarang sudah nggak punya, mungkin terlalu bagus ini. Dibuat fotonya Saking banyak. nah ini, jadi juga posisinya juga tetap ini SMP yang saya jadi posisinya juga tetap apa namanya, tetap di meja masing-masing. iya, tetap di meja, jadi tidak merubah sama sekali apa namanya itu, jadi tetap ini yang SMP. Jadi nanti ketika menerapkan di sini juga pun nanti setelah lepas dari sini kita buatkan apa namanya sertifikat atau ijazah dari kantor kami, dari perusahaan kami, bahwa si A ini sudah menjalani apa namanya metode pengembangan diri ilmu survival mechanism selama 3 tahun di Atakwa, itu seperti itu. Seperti itu Pak Ali. Citra mau tanya apa? Anak-anak asuh. Ini yang saya bilangkan tadi tentang apa namanya brain pan-nya. Jadi brain pan ini letaknya di sini. Ini letaknya di sini, di tengah-tengah antara otak. Dan ini nyambung ke alam otak dasar atau otak kecil atau alam bawah sadar. Nah, kita harus tahu, kita harus mengerti masing-masing organ yang ada di tubuh kita. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu nggak ada tanpa maksud. Semuanya pasti ada maksudnya. Kenapa kok di sini ada rambut, di sini kok nggak ada? Habis itu di sini ada rambut lagi. Terus di sini nggak ada, di sini ada rambut lagi. Terus orang laki-laki di sini nggak ada, di sini ada lagi. Di sini nggak ada, di sini ada lagi. Kenapa? Itu semuanya ada maksudnya. Gitu. Semuanya itu ada maksudnya. Gitu. Seperti itu. Maksud dan tujuan. Bisa nanya apa? seperti itu.
Saya rasa yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oke. Sudah, kita tinggal tanya-tanya saja, monggo. Ini nanti kita langsung kalau untuk merubah ke anak, ke guru-gurunya dulu nggak? Kalau saya mengikuti perintah yang dari sini saja, kan? Guru-guru itu penting pastinya. Ya karena ya itu tadi, karena laka dari kana laku fi rasulillahi uswah, ya kan gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau di sini nanti menerapkan, jadi nanti sekalian akan saya datang juga ke Cahya Prima, juga ke Sini. jadi sekalian, karena kan sangat dekat kan, Jawa Timur sana di sini. Jadi nanti guru-guru memang yang nanti menerapkan ini adalah guru-guru Pak, cuman saya harus pertama dulu. Setelah itu lanjutnya para ustadz-ustadzahnya seperti itu. Karena kuncinya semua kan di guru kan sebetulnya. Berubah anak kalau gurunya sendiri belum berubah kan bisa juga. Kalau mau menerapkan, sini sudah ada hafalan Al-Qurannya? Sudah ya, pakai metode? Metode apa? Atau Yang program administrasi. mungkin pakai talaki atau pakai apa namanya? Tinggal atau apa? Nggak ada ya hafalan biasa ya. Hafalan biasa. Setoran biasa. Usaha biasa, membebani lah. Iya, memang. Ya jelas, membebani harusnya. Ini kan anak-anak sudah terlalu banyak bebannya, maksudnya pelajaran dan lain-lain. Kalau seperti itu, apalagi ditarik itu membebani, harusnya pakai sistem talaki. Talaki itu seperti ini, misalkan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ayo anak-anak bareng semuanya. Sambung ayat. Nah itu seperti itu. Kalau sudah pasti kok anak-anak ini tanpa anak-anak harus belajar sudah tertanam. Makanya kenapa ada anak umur 5 tahun 4 tahun bisa hafal, karena pakai sistem ini. Nah, walaupun dia tidak bisa membaca. Setelah sudah, yuk dengarkan lagi. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Jadi langsung kena semuanya, makhrajnya, sifatul hurufnya, tartilnya juga. Ini tadi lagu ros standar naik turun. Anin naba'il azim, naik. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Ayo bareng saya 3 kali. Disambung dari depan. Amma yatasaalun anin naba'il azim. 1 hari 5 ayat selesai nanti. Tanpa mereka nanti yang udah hafal sendiri karena masuk ke alam bawah sadar. Diulang-ulang. Itu namanya sistem talaki. Itu namanya. Kalau kita hari ini, ini udah apa lagi nggak? Egois banget kita sebagai seorang guru kan. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Nah ya itu. Jadi harus ada. Nah ini pun mohon maaf, ada ustadz-ustadzah yang tidak hafal Al-Quran pun bisa mencetak para murid-murid yang hafal Al-Quran. Secara otomatis. Itu seperti itu. Seorang ustadzah, saya dulu memang cita-cita kepingin menjadi seorang hafiz. Tapi karena orang tua saya melarang, kenapa saya dilarang? Karena dulu itu masih banyak rumor kalau nggak kuat hafalan gila, gitu kan, ada ya, pernah mendengar ya? Itu saya akhirnya di hati saya ya wis nggak boleh nggak apa-apa, tapi saya harus jadi gurunya para penghafal Al-Quran, jadi ustadznya ustadz itu seperti itu. Dan alhamdulillah saya sampai mendalami semua metode dan mendalami ulumul Quran di Ma'had Umar bin Khattab. Jadi sampai sifir itu apa? Sifir ada berapa di dalam Al-Quran? Lupa ya? Lupa atau nggak pernah tahu? Sifir itu ada 2, sifir mustatil dan mustatir. Tanda bulat di atas itu, bukan sukun ya, yang bulat pendek gitu. Gori al-muskilah. Kenapa? Al-Quran ini bahaya sekali. Banyak kenapa? Ketika Al-Quran ini kaidah lughahnya salah, otomatis kaidah maknawiyahnya pun juga
Salah. Karena ada huruf-huruf yang mirip seperti huruf ta, huruf sa, huruf sya, huruf so. Ini kalau i semua gimana? Ya kan? Iya. Sami'a jadi sami'a. Kan sama tulisannya. Tetapi maknanya berbeda. Yang satunya mendengar, yang satunya langit. Kalau Anda habis rukuk, sami'allahu liman hamidah, harusnya gitu. Tapi karena diganti hamzah, sami'allahu liman hamidah, maha langit Allah dong. Ya kan? Iya, jadi makharijul hurufnya, sifatul hurufnya itu harus baik. Karena ketika kaidah lughahnya rusak, udah otomatis maknawiyahnya pun juga rusak. Jadi seperti itu. Jadi para ustadz-ustadzah yang belum menghafal Al-Quran pun bisa mencetak para penghafal Al-Quran. Nggak apa-apa seperti itu. Karena apa? Tahu metodenya, tahu cara. Makanya saya hadirkan metode yang sangat singkat ini hanya untuk mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf, dan tartil dan lagunya sekalian. Nah, itu seperti itu. Nanti Silahkan dilihat guru. kalau sekilas sama, cuma nanti yang penting adalah metodenya. Iya. Dulu Ustadz Hare mondok di mana? Nyeri dulu dari sini. Di Bogor aja sampai apa? Dari kelas 4 SD sampai SMA. Berarti Alfia sudah ya. Tapi enggak. Kenapa? Saya ngelotoknya sampai lupa. Saking kelotoknya ya. Kelotoknya sampai lupa. Kan kalau Alfia kan ada 1000 nadom tuh gitu kan. Mas sambil diminum Mas. Oke. Seperti itu. Unjuk. Mas Ucup di Oke, seperti itu. Pokok kalau saya ditanya itu seneng banget. Kalau nggak ditanya itu saya bingung gitu loh. Iya. Untuk kayak nanya lagi kasus ya. Boleh, monggo silakan. Ini anak-anak cenderung membenarkan diri sendiri. Itu dia di bawah alam bawah sadar atau gimana? Karena itu gini, otak sini. Otak sini. Keegoisan, iya. Dia temannya satu lagi mengaku yang menjahatkan mereka adalah dia, tapi begitu dia dipanggil dibicarakan baik-baik, dia mengaku teman ini, jadi merasa membenarkan diri. Itu adalah hasil dari partikel api atau penyakit hati ketika terlalu banyak di dalam diri, dia akan mencari pembenaran. Dia lupa kemanusiaannya. Gitu. Kalau kesadaran ini muncul di diri manusia, dia akan mengenal dirinya. Maksudnya apa? Dia akan mengenal bahwa dia adalah manusia yang harusnya memanusiakan manusia lain. Karena apa? Man arafa nafsahu, man arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri saya ada Tuhan, di dalam diri panjenengan juga ada Tuhan. Tak tiupkan rohku kan gitu. Kalau saya menyakiti Anda, berarti saya pun juga menyakiti Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau anak sadar hal-hal seperti ini, ya kan, ya akhirnya dia jadi manusia baik. Kenapa mereka nggak sadar walaupun didatangkan motivator penceramah? Karena hormon kesetresannya belum dihilangkan dan kesadarannya belum disentuh, kecerdasannya belum disentuh, seperti itu. Jadilah banyak beragam masalah. Di sini saya catat masalahnya masalah gitu loh. Tidak masalah, kalau masalah yang atas. Tapi kalau yang di sini, nah masalah jadi permasalahan. Nah permasalahan itu karena apa? Karena permasalahannya masalah. Nah kan gitu. Urutannya kan seperti itu. Nah di situ. Sebenarnya intinya cuma itu aja sih sebenarnya. Nanti monggo silakan didemokan kepada pemilik yayasan atau bagaimana. Seandainya ada pemilik yayasan atau bagaimana, saya malah senang sekali itu bisa bisa komunikasi dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa ada ini. Ada videonya. Iya makanya di video ini karena beliaunya nggak bisa datang ya ini. Ya, makanya untuk mewakili beliau mungkin silakan bertanya. Saya suka kalau bertanya. Seperti itu. Dan anak-anak, saya akan menjelaskan. Anda Takbiyatul Ihram itu menghasilkan ini. Anda membaca surat itu dengan tartil menghasilkan ini, menghasilkan
gelombang ini, ketika Anda ditaruh di sini ini, ketika Anda rukuk ini, ketika Anda sujud ini, sehingga tanpa disadari sholat akan kita kalau hari ini kita ngomongin khusyuk mustahil, ya, tapi kita harus tumakninah. Ketika kita sudah tumakninah bisa menuju kepada sholat khusyuk. Itu seperti itu. Kalau ada pelatihan sholat khusyuk, kayak kurang percaya gitu. Kurang percaya karena pasti orang kan mikir A, mikir B, mikir D kan gitu kan. Jadi harus melalui tumakninahnya dulu. Oke teman-teman, terima kasih Pak Khalid dan Ustazah dan Pak Didi. Apa yang saya sampaikan jika bermanfaat untuk panjenengan, monggo silakan dilakukan. Jika yang kurang baik ya tidak usah dilakukan, seperti itu. Terima kasih, saya sudah diundang di sini untuk apa ya, menyampaikan metode RK, metode saya, metode RK, dan nanti ada tampil an-nabil dan juga pelatihan sholat tumanina. Ketika dicobakan di sini akan saya berikan semuanya. Seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Benar-benar demi Tuhan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.